Bagi mahasiswa itu membanggakan. Membanggakan jika prestasi. Banggakan jika berkarya. Gagal. Coba lagi. Jatuh. Bangkit kembali. Jangan menyerah sampai impianmu tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu Dewan Juri. Kami tim PKMK dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul Prisma, Wadah Tisu dari Ampas Tebu dan Buah Bintaro mengucapkan terima kasih kepada Ristek Dikti dan LL Dikti Wilayah 7 yang telah mendanai program kreativitas mahasiswa tahun pendanaan 2020. Salah satu serat alam yang banyak terdapat di Indonesia adalah ampas tebu, yang merupakan limbah organik hasil dari pengolahan pabrik gula dan pedagang es tebu di pinggir jalan. Selama ini ampas tebu seringkali diabaikan dan terbuang percuma. Ampas tebu yang mempunyai serat kuat tidak membahayakan kesehatan dan dapat terdegradasi secara alami, sehingga pemanfaatan sebagai serat penguat komposit mampu mengatasi permasalahan lingkungan. Hartono 2008. Kadar serat pada ampas tebu yang cukup tinggi, sekitar 44% sampai 48%, menyebabkan material ini dapat digunakan sebagai material tambahan untuk memberikan kekuatan pada material lain. Rizka 2016. Hasbuloh 2012 menyatakan bahwa asam mirista terbukti memiliki aktivitas antibakteri, dan Murhati 2010 menyatakan asam lemak linoleat dan linolenat juga memiliki aktivitas antibakteri yang baik. Selama ini buah bintaro terbuang percuma dan hanya mengotori tiap sudut jalan di wilayah kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Berdasar alasan terabainya kedua bahan ini, sementara memiliki kandungan yang bisa dimanfaatkan, maka mendorong tim kami untuk membuat ide dijadikannya ampas tebu dan buah bintaro sebagai bahan utama pembuatan wadah tisu yang unik, cantik, kuat, dan ramah lingkungan. Dengan demikian, kedua bahan ini yang selama ini dianggap sebagai sampah dan terbuang percuma bisa diolah lebih lanjut menjadi produk yang memiliki nilai jual dan bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Amelia Zulda Purnamasari dari Prodi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 2017. Saya sebagai ketua tim. Anggota pertama yaitu Ainaya Erinasari dari Prodi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 2017. Anggota kedua yaitu Hendy Oktavianus Sucipto dari Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik Angkatan 2018. Kami dibimbing oleh dosen pembimbing yang bernama Dr. Randa Awin Mulyati, Magister Manajemen. Kami menginovasikan ampas tebu dan buah bintaro menjadi karya Prisma, wadah tisu dari ampas tebu dan buah bintaro. Keunggulan produk Prisma: yang pertama, menggunakan bahan baku yang dianggap sampah oleh orang lain, sehingga jika kami memproduksi, maka kemungkinan kami tidak akan mengeluarkan biaya sebesar pun. Kedua, wadah tisu yang sangat kuat karena secara ilmiah ampas tebu memiliki serat yang kuat dan buah bintaro secara ilmiah mengandung senyawa antibakteri. Ketiga, wadah tisu yang unik dan multifungsi. Wadah tisu Prisma didesain dua dimensi dengan berbentuk segi 6. Tampilan tanpa atas sisi Prisma masing-masing memiliki ukuran yang berbeda. Persegi panjang bagian dalam sisi Prisma memiliki panjang 20 cm dan lebar 10,5 cm. Sedangkan untuk sisi bagian luar memiliki panjang 22 cm dan lebar 12,5 cm. Tanpa atas bagian luar pada segitiga sisi Prisma yang berada di samping kanan dan samping kiri memiliki tinggi 6 cm dan panjang sisi 8,5 cm. Lubang untuk jalan keluarnya tisu memiliki panjang 15 cm dan lebar 1 cm. Sedangkan untuk sisi tanpa samping untuk tinggi produk memiliki tinggi 7,5 cm. Tanpa atas desain packaging terdapat identitas sosial media Prisma dan bertuliskan selamatkan bumi dengan 3R, Reduce, Reuse, Recycle, dan bertuliskan Save Our Earth yang berguna untuk mengajak konsumen melestarikan bumi dengan memanfaatkan limbah. Tampak samping desain packaging terdapat mika berbentuk mika transparan dan terdapat brand Prisma sebagai identitas. Pada bagian atas terbuka untuk tempat pensil, ballpoint, remote, gunting, dan lain-lain yang berada di samping kanan dan samping kiri tempat tisu. Dan penempelan brand Prisma di tengah bagian sisi samping kanan dan samping kiri sebagai identitas. Peralatan utama yang digunakan adalah blender, pengaduk, gelas ukur, pisau, baskom, saringan, dan cetakan. Sedangkan untuk bahan baku utamanya ampas tebu, buah bintaro, resin, dan katalis. Bahan baku utama produk Prisma adalah ampas tebu dan buah bintaro yang terbuang percuma. Buah bintaro diambil kulit dan isinya untuk mempercepat proses pengeringan. Ampas tebu dan buah bintaro dikeringkan dengan panas matahari selama 3 hari. Ampas tebu dan buah bintaro yang sudah kering diblender untuk dijadikan serbuk powder. Serbuk yang sudah diblender kemudian disaring dan ditakar dengan gelas ukur dengan takaran serbuk ampas tebu sebanyak 900 ml, serbuk buah bintaro sebanyak 250 ml. Adonan yang telah diukur proporsinya dimasukkan ke dalam baskom, kemudian ditambahkan resin sebanyak 1 liter dan katalis dengan perbandingan 1:5 dari resin. Adonan yang sudah tercampur dan teratur rata dituangkan ke dalam cetakan dan tunggu hingga kering. Dari perhitungan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa harga pokok produksinya adalah 80.956.
dan harga jual produknya adalah 115.999. Proyeksi keuntungan yang diasumsikan adalah jika setiap bulan menjual 2 unit produk, maka keuntungan yang dihasilkan setiap bulan adalah Rp70.000. Teknik dan target pemasaran. Target pasar kami adalah perempuan yang berusia 28 tahun hingga 45 tahun, yang mana dalam usia ini biasanya adalah ibu-ibu rumah tangga yang sudah matang secara finansial. Lokasi geografis pemasaran Prisma berpusat di kota Surabaya karena tempat proses produksi. Selain di kota Surabaya, Prisma juga dipasarkan di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto, bahkan hingga seluruh Jawa Timur. Dan dengan adanya pandemi saat ini bisa mencakup seluruh Indonesia karena menggunakan platform penjualan digital marketing dan pengiriman menggunakan jasa ekspedisi. Media pemasaran untuk Prisma Warna Tisu ini dipasarkan secara online melalui media marketplace seperti Facebook Marketplace, Shopee, Bukalapak, OLX, Lazada, Bigli.com, WhatsApp, dan Instagram. Target pengembangan produk semester pertama. Jika di semester pertama telah mencapai target sebanyak 1 lusin, maka akan ditingkatkan terus jumlah produksinya. Semester 2, jika target di semester 2 terlampaui, maka dilanjutkan dengan inovasi produk baru dengan konsep yang sama. Semester ketiga, jika inovasi berjalan lancar, maka akan terus dikembangkan produk baru dengan bahan serupa. Semester keempat, jika semua target sudah terpenuhi, maka akan memproduksi lebih banyak lagi dan terus mengembangkan produk dengan mengutamakan kreativitas dan inovasi produk. Rencana pengembangan usaha adalah mengevaluasi setiap semester dari hasil penjualan produk, dan untuk usaha yang berlanjut sampai jangka waktu menengah, kami akan merekrut 1 karyawan kerja untuk produksi serta bekerja sama dengan 2 pedagang STPU, yaitu Bapak Wakit dan Bapak Suroyo yang berada di Jalan Raya Tenggelis Mejoyo, Surabaya.